Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai materi cuaca, iklim, dan musim. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak materi berikut ini. Apa anak-anak masih ingat apa itu cuaca? Ya, cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Terjadi akibat adanya perubahan suhu, kelembapan, angin, curah hujan, dan sinar matahari, di mana ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi. Sebagai contoh, di saat hari sedang cerah, angin berhembus menyebabkan cuaca menjadi berawan. Karena perubahan suhu yang menjadi dingin, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan turun hujan bahkan petir dan kilat. Hal ini berarti bahwa cuaca dapat berubah-ubah setiap saatnya, bisa dalam waktu beberapa menit, jam, atau dalam waktu harian. Selanjutnya, pernahkah kalian merasakan perbedaan cuaca di tempat yang berbeda? Misalnya, cuaca cerah berawan di Depok, sedangkan di Lenteng Agung turun hujan dan kilat. Artinya, cuaca hanya mencakup sebagian kecil wilayah saja, yang menjadikan satu wilayah memiliki cuaca berbeda dengan wilayah lainnya. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat cuaca yaitu mudah berubah-ubah dalam waktu singkat dan dalam wilayah yang sempit. Selanjutnya mengenai iklim. Iklim merupakan rata-rata terjadinya cuaca di wilayah yang cakupannya luas seperti sebuah negara dan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, sekitar 11-30 tahun. Perhatikan ilustrasi berikut. Iklim dipengaruhi oleh jumlah sinar matahari yang diterima suatu wilayah dalam setiap tahunnya, yang mana jumlah sinar matahari yang diterima suatu wilayah dapat kita lihat dari bagaimana peredaran bumi mengitari matahari. Bumi mengitari matahari dengan tetap berada pada porosnya dan tidak berpindah. Hal ini mengakibatkan sifat iklim stabil dan tidak mudah berubah-ubah. Karena sifat iklim yang stabil tersebut, maka iklim berpengaruh pada musim yang terjadi pada suatu wilayah. Jika kita perhatikan bagaimana sinar matahari menyinari wilayah bumi, terdapat wilayah yang dikitari garis khatulistiwa atau garis ekuator, yaitu garis hayal yang membagi bumi menjadi dua wilayah, di mana wilayah dalam garis khatulistiwa ini merupakan wilayah yang selalu terkena sinar matahari sepanjang tahun. Sedangkan wilayah yang ada di luar garis khatulistiwa tidak selalu terkena sinar matahari dan hanya menerima sedikit sinar matahari. Karena lebih sering terkena sinar matahari yang panas, artinya wilayah yang terletak pada garis khatulistiwa akan lebih terik dan memiliki suhu yang lebih tinggi daripada wilayah di luar khatulistiwa. Mari kita perhatikan letak Indonesia berikut ini. Ternyata Indonesia berada pada garis khatulistiwa. Apa artinya ya? Jika kita perhatikan ilustrasi tersebut, ternyata Indonesia merupakan wilayah dengan iklim tropis. Dan berdasarkan letak dan sinar matahari yang diterima suatu wilayah, terdapat 4 iklim yang ada di bumi, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Untuk memahami lebih lanjut tentang iklim, kita saksikan video berikut ini yuk. 4 jenis iklim di dunia. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini.
Terima kasih. Iklim adalah kondisi umum cuaca di suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang. Iklim bisa berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung dari jumlah sinar matahari yang diterima. Ada 4 jenis iklim di dunia. Kita cari tahu yuk. 1. Iklim tropis. Iklim tropis biasanya ditemukan di daerah sekitar garis ekuator bumi. Garis ekuator ini berada di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Negara-negara beriklim tropis itu antara lain Indonesia, Malaysia, negara-negara di Asia Tenggara, India, Arab Saudi, negara-negara di Amerika Tengah, dan lain-lain. Iklim tropis dibagi lagi menjadi iklim hutan hujan tropis, iklim sabana tropis, iklim stepa tropis, dan iklim gurun tropis. Iklim hutan hujan tropis kondisinya hangat dan hujan sepanjang tahun, sehingga banyak hutan lebat. Iklim sabana tropis kondisinya kering sehingga jarang ada hutan. Iklim stepa tropis kondisinya lebih kering lagi. Sedangkan iklim gurun tropis adalah wilayah dengan kondisi yang paling kering. 2. Iklim subtropis. Iklim subtropis berada di antara garis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara-negara beriklim subtropis antara lain Iran, Irak, Tiongkok, Korea Utara, Korea Selatan, Afrika Selatan, Australia bagian selatan, dan lain-lain. Iklim subtropis dibagi menjadi 2, yaitu iklim subtropis panas dan iklim subtropis hangat. Iklim subtropis panas kondisinya panas dan kering di musim panas, serta basah dan tidak terlalu dingin di musim dingin. Iklim ini juga disebut iklim Mediterania. Sedangkan iklim subtropis hangat kondisinya hangat dan lembab di musim panas, serta curah hujan ringan di musim dingin. 3. Iklim sedang. Iklim sedang berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara-negara yang beriklim sedang antara lain Inggris, Irlandia, Perancis, Jerman, Italia, Ukraina, dan lain-lain. Iklim sedang dibagi menjadi 4 jenis lagi, yaitu iklim laut pantai barat, iklim stepa sejuk, iklim gurun sejuk, dan iklim benua lembab. Iklim laut pantai barat kondisinya cerah pada musim panas, serta lembab dan mendung pada musim dingin. Iklim stepa sejuk dan iklim gurun sejuk kondisinya panas dan kering di musim panas, serta berangin di musim dingin. Sedangkan iklim benua lembab kondisinya lembab di sepanjang tahun. 4. Iklim dingin. Iklim dingin biasanya ditemukan di daerah yang berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan selatan. Negara-negara yang beriklim dingin antara lain Denmark, Swedia, Finlandia, Kanada, Alaska, dan Rusia bagian utara. Suhu pada musim dingin itu sangat dingin, sedangkan suhu di musim panasnya terasa sejuk. Iklim dingin dibagi menjadi 3, yaitu iklim taiga, iklim tundra, dan iklim kutub. Iklim taiga kondisinya dingin di musim dingin. Iklim tundra kondisinya sangat dingin di sepanjang tahun, sehingga hanya rumput dan lumut yang bisa tumbuh. Sedangkan iklim kutub terdapat di wilayah dengan banyak es yang tebal. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Iklim suatu wilayah akan mempengaruhi jenis musim yang akan dilaluinya. Wilayah dengan iklim tropis akan mengalami 2 musim, sementara wilayah dengan iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin mengalami 4 musim dalam setahun. Sebenarnya, apa sih musim itu? Musim merupakan keadaan cuaca pada suatu wilayah dalam kurun waktu yang cukup lama, sekitar 3-6 bulan lamanya. Pada wilayah dengan 4 musim, akan mengalami pergantian musim selama 3 bulan sekali. Terdapat musim gugur,
musim dingin, musim semi, dan musim panas. Sementara pada wilayah dengan 2 musim akan mengalami pergantian musim selama 6 bulan sekali, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kita bahas wilayah dengan 4 musim dulu ya. Musim pertama yang kita bahas yaitu musim gugur. Pada musim gugur, sinar matahari yang menyinari suatu wilayah mulai berkurang dan menyebabkan suhu udara menjadi dingin sehingga daun-daun berubah warna menjadi kecoklatan, kemudian berguguran. Selanjutnya, pada saat musim dingin, di mana suatu wilayah akan menerima semakin sedikit sinar matahari, sehingga suhu udara semakin sangat dingin, maka perlu memakai pakaian yang berlapis-lapis dan makan serta minum makanan dan minuman yang hangat untuk menghangatkan tubuh. Suhu udara ketika musim dingin dapat mencapai hingga di bawah 0 derajat Celcius. Kalau mau dibayangkan dinginnya, kurang lebih seperti di dalam freezer. Hal ini menyebabkan uap air di udara mengkristal dan membentuk salju, sementara genangan air akan membeku. Salju yang turun akan menutupi jalan dan pepohonan, sehingga tidak jarang mengganggu aktivitas sehari-hari. Meskipun begitu, banyak juga aktivitas menyenangkan yang dapat dilakukan ketika musim dingin tiba, seperti bermain ski, skating, maupun hoki. Selain aktivitas manusia, rupanya musim dingin juga menyebabkan perubahan perilaku pada hewan loh. Karena dinginnya suhu dan sedikitnya sinar matahari mengakibatkan tanaman untuk sulit tumbuh, sehingga makanan yang tersedia bagi hewan pun menjadi sedikit. Oleh karena itu, sebelum musim dingin tiba, terdapat beberapa hewan yang makan banyak dan memilih tidur dalam waktu lama untuk mengurangi penggunaan energi. Hal ini biasa kita sebut dengan istilah hibernasi. Kelebihan energi yang dihasilkan makanan berlebih disimpan di dalam tubuh, sehingga dapat bertahan hidup tanpa makan dan tidur sepanjang musim. Nah, seperti yang bisa kita lihat, terdapat beberapa hewan seperti beruang, landak, tupai, kelelawar, dan masih banyak yang lainnya. Selain berhibernasi, terdapat beberapa rombongan hewan yang melakukan migrasi atau pindah tempat ketika musim dingin tiba ke tempat yang lebih hangat dan memiliki banyak sumber makanan bagi mereka. Di antaranya ada burung camar, angsa, burung flamingo, dan kolibri, serta ikan lumba-lumba dan paus pembunuh atau orca. Mereka bisa menempuh jarak ratusan kilometer dalam sehari. Mereka akan kembali ke tempat asalnya ketika musim dingin telah berlalu. Selain hewan-hewan tersebut, ternyata semut juga melakukan hal yang sama loh ketika musim dingin tiba. Sebelum musim dingin tiba, semut akan mengumpulkan banyak makanan dan membangun sarang di dalam tanah dengan cara bekerja sama. Sehingga ketika musim dingin tiba, para semut akan dapat bertahan dengan persediaan makanan yang sudah mereka kumpulkan sebelumnya. Wah, ketika musim semi tiba, matahari akan mulai bersinar lebih terang, sehingga suhu mulai hangat dan es-es akan mencair. Karena suhu yang semakin hangat akan meningkatkan penguapan dan mengakibatkan mulai sering terjadinya hujan, sehingga kuncup-kuncup tanaman mulai tumbuh. Hal ini ditandai dengan mekarnya bunga-bunga. Musim panas. Dari namanya sudah terbayang ya bahwa pada musim panas suhunya akan sangat panas. Bahkan bisa sampai di atas 40 derajat Celcius. Hardangnas. Karena suhu yang sangat panas, biasanya orang-orang akan mengenakan pakaian yang tipis dan banyak minum air putih serta buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka.
agar tidak mengalami heat stroke dan dehidrasi. Banyak pepohonan mulai berbuah pada musim ini. Musim panas merupakan musim liburan bagi para pelajar yang biasanya dimanfaatkan untuk berekreasi ke pantai atau gunung untuk mengurangi panas yang dirasakan. Selanjutnya, kita lanjut ke wilayah yang mengalami dua musim. Seperti yang kita alami di negara kita mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau akan sering terjadi cuaca cerah dan berawan, dan pada musim penghujan akan sering terjadi cuaca mendung dan hujan. Meskipun begitu, terkadang tetap turun hujan pada musim kemarau dan cerah pada musim penghujan. Namun, ada masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya, yang mana pada saat musim peralihan tersebut, cuaca sering berubah-ubah, yang kadang panas, terus tiba-tiba hujan. Hal ini biasa kita sebut sebagai musim pancaroba. Karena suhu yang mudah berubah-ubah, mudah membuat tubuh menjadi sakit. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kondisi kita pada saat pancaroba tiba. Negara yang berada di iklim tropis sangatlah beruntung karena menerima sinar matahari sepanjang tahun, sehingga dapat melakukan bercocok tanam sepanjang tahun pula. Sehingga negara pun memiliki kekayaan alam yang melimpah. Cukup sekian pembahasan kita pada pembelajaran hari ini. Semoga kita tetap sehat dan semangat selalu dalam belajar. Jika ada yang belum atau kurang dipahami, dapat menghubungi Bu Yanti atau Bu Sefti di WA ya nak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.